Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juliana Novitasari dengan NIM B102404440. Di sini saya akan menjelaskan analisis manajemen kas PT Semen Indonesia Tbk. Rasio likuiditas pertama yang dianalisis adalah current ratio, yaitu perbandingan antara aset lancar dan liabilitas lancar. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa current ratio pada tahun 2002 besar sebesar 1,45, tahun 2023 sebesar 1,23, dan tahun 2024 sebesar 1,25. Artinya, pada tahun 2024 misalnya, setiap rupiah 1 kewajiban jangka pendek dijamin oleh rupiah 1,25 aset lancar. Karena seluruh nilai berada di atas 1, maka perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas kedua adalah quick ratio, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek tanpa mengandalkan persediaan. Persediaan dikeluarkan dari perhitungan karena membutuhkan waktu lebih lama untuk dicairkan menjadi kas, terutama pada perusahaan manufaktur seperti semen. PT Semen Indonesia memiliki nilai persediaan yang relatif besar, sehingga quick ratio diperkiraan lebih rendah dibandingkan current ratio. Hal ini menunjukkan bahwa likuiditas cepat perusahaan masih terbatas dan perusahaan masih bergantung pada persediaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Selanjutnya dilakukan analisis arus kas dari aktivitas operasi. Arus kas operasi PT Semen Indonesia selalu bernilai positif, yaitu sekitar rupiah 6,4 triliun pada tahun 2022, rupiah 5,75 triliun pada tahun 2023, dan rupiah 4,24 triliun pada tahun 2024. Arus kas yang positif menunjukkan bahwa kegiatan operasional perusahaan masih mampu menghasilkan kas. Arus kas investasi dan pendanaan. Arus kas investasi bernilai negatif, yang berarti perusahaan mengeluarkan kas untuk investasi jangka panjang, seperti pengadaan aset dan pengembangan kapasitas produksi. Sementara itu, arus kas pendanaan yang cenderung negatif menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan kas untuk pelunasan utang dan pembayaran dividen, sehingga struktur pendanaannya relatif sehat. PT Semen Indonesia memiliki kondisi likuiditas yang cukup sehat, ditunjukkan oleh current ratio yang selalu di atas 1, dan arus kas operasi yang positif sehingga perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Tidak terdapat masalah kas yang serius, namun terdapat tren penurunan likuiditas dan arus kas operasi dari 2022 hingga 2024 yang mengidentifikasi adanya tekanan pada kinerja operasional. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan efisiensi manajemen kas, khususnya melalui pengandaian persediaan, percepatan penagihan piutang, dan efisiensi biaya operasional agar likuiditas tetap terjaga. Saran sederhana untuk perbaikan manajemen kas. Perusahaan disarankan mempercepat penagihan piutang agar kas masuk lebih cepat dan siklus kas operasional membaik. Selain itu, pengendalian persediaan perlu dilakukan untuk mencegah overstock yang dapat mengikat kas. Perusahaan juga perlu mengoptimalkan biaya operasional guna menjaga margin operasi dan arus kas operasi. Terakhir, penjadwalan pembayaran utang yang baik diperlukan agar tidak mengganggu likuiditas perusahaan. Berdasarkan hasil perhitungan rasio likuiditas dan analisis arus kas, kondisi likuiditas PT Semen Indonesia berada pada kategori cukup sehat. Hal ini ditunjukkan oleh current ratio yang selalu berada di atas 1, yaitu 1,45 pada tahun 2022, 1,23 pada tahun 2023, dan 1,25 pada tahun 2024, yang berarti perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Namun quick ratio lebih rendah dibandingkan current ratio karena besarnya nilai persediaan, sehingga likuiditas cepat perusahaan masih terbatas dan masih bergantung pada persediaan. Selain itu, meskipun arus kas operasi tetap positif, terdapat tren penurunan dari rupiah 6,4 triliun pada 2022 menjadi rupiah 4,24 triliun pada 2024 yang mengindikasikan penurunan efisiensi pengelolaan kas operasional. Kesimpulannya, perusahaan tidak mengalami masalah likuiditas jangka pendek, namun kualitas likuiditas perlu ditingkatkan, terutama pada kas dan aset lancar yang paling cepat dicairkan.